Tuhan yang terkasih, Shalom. Hari ini kita merayakan peristiwa kematian Tuhan Yesus. Kita memandang salib, seharusnya kita memalingkan wajah kita ketika kita melihat cambuk, duri, dan juga berbagai simbol yang dibawa masuk dalam gedung kebaktian ini. Itu menjadi tanda bahwa kejahatan, kekejaman, penderitaan yang Yesus alami itu menimbulkan duka cita yang mendalam. Tetapi di balik salib itu Tuhan juga menunjukkan pengampunan, belas kasihan, dan pemulihan bagi kita manusia. Ada suatu paradoks, karena biasanya rasa sakit itu akan membunuh kasih. Tetapi pada peristiwa di kayu salib, kasih itu justru membunuh rasa sakit. Biasanya kalau seseorang mengalami sakit dan penderitaan, atau dia dikhianati, dia dihina, dia diolok-olok, dia akan terganggu secara mental. Dan yang muncul dalam dirinya ialah kecenderungan untuk membalas dendam. Ada rasa benci, ada iri hati, ada kepahitan yang dialami. Bahkan rasa sakit dan penderitaan itu bisa membuat seseorang untuk fokus pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa pulih dari keadaan. Ada ego dalam diri. Tetapi hal itu berbanding terbalik ketika peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kasih Yesus jauh lebih besar dari penderitaan yang ia alami. Meskipun dia mengalami rasa sakit yang luar biasa, dia dihina dan terganggu secara mental, Yesus tidak membalas dengan kebencian. Penghinaan yang dia alami justru dia pakai untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada. Dalam teks yang lain dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ini berarti bahwa membunuh rasa sakit itu bukan rasa sakit itu hilang dalam waktu sekejap, hilang secara fisik. Tetapi rasa sakit itu tidak menghilangkan kuasa untuk memunculkan hal kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Rasa sakit itu tidak kehilangan kuasa untuk mengubah Yesus menjadi pribadi yang mengasihi orang lain. Dan di sini kasih yang Yesus tunjukkan itu memenangkan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Itu tidak menjadi penghalang baginya untuk mengasihi manusia, memulihkan dan menyelamatkan dunia ini. Hari ini kita melihat peristiwa dunia ada dalam situasi yang rapuh, konflik yang berkepanjangan, peperangan Amerika Israel melawan Iran yang berdampak juga pada negara-negara di Teluk seperti Kuwait, Uni Emirat. Bahkan dampaknya juga dialami di Lebanon, di Yaman. Kita juga diancam dengan krisis energi. Negara-negara khawatir bagaimana apakah minyak akan langka. Kita juga berhadapan dengan perubahan iklim yang tidak menentu. Ada juga persoalan ekonomi dalam kehidupan kita yang tidak selesai. Setiap hari kita menyaksikan berita tentang kejahatan, kekejaman, penindasan terhadap sesama. Kita bisa bertanya, di manakah kasih itu? Saat dunia mengalami konflik seperti ini, di manakah kasih seperti yang terjadi pada peristiwa di sana? Bagi kita di Indonesia, kita juga menyaksikan peristiwa-peristiwa serupa. Ada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Atau mungkin kita juga melihat bahwa kebijakan-kebijakan negara itu tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Atau ada persoalan-persoalan dalam rumah tangga
yang menimbulkan pengkhianatan, rasa sakit, penderitaan, bisa membuat kita untuk menutup diri terhadap orang lain di sekitar kita. Kita merayakan Jumat Agung, salib ini menjadi jawaban bagi kita bahwa Kristus tidak menjauhi rasa sakit itu. Sebaliknya dia masuk dalam penderitaan. Dia mengalami rasa sakit itu. Dia merasakannya dan dia membalasnya dengan hal kasih. Kasih Tuhan lebih besar dari rasa sakit yang dia alami. Yesus memilih jalan Via Dolorosa, itu jalan yang berbeda dari jalan kebanyakan orang. Jalan yang penuh penderitaan, karena mereka mengenakan mahkota duri di kepalanya, mencambuknya, memikulkan salib padanya. Mereka menawarkan anggur bercampur empedu, tetapi dia menolak minuman itu. Minuman itu biasanya diberikan untuk seseorang yang sedang ada dalam rasa sakit bisa menahan penderitaan. Yesus menolak hal itu. Dia tidak meminumnya untuk memilih. Dia merasakan penderitaan yang dia alami. Dia ingin merasakan setiap tusukan, cambukan, perih, bahkan beban dosa yang kita lakukan dalam dunia ini. Dan itu menjadi nyata dirasakan oleh Tuhan Yesus. Peristiwa penyaliban itu merupakan hal yang paling kejam dan paling hina dalam dunia ini. Jika bangsa Romawi menerapkan hukum itu hanya dilakukan bagi para pemberontak, penjahat politik, seorang yang melakukan kekacauan dalam negara. Yesus direndahkan dan dianggap sama seperti salah seorang dari para pelaku kejahatan itu. Tidak hanya itu, mereka membawa undi pada pakaiannya. Karena menurut undang-undang Romawi, seorang yang terdakwa berbuat jahat tidak memiliki hak atas apapun, termasuk diri, miliknya. Semua itu ada dalam kendali para prajurit. Tulisan yang mereka berikan kepada salib itu, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Itu juga merupakan suatu penghinaan. Kita bisa bertanya bagaimana seorang raja bisa dihukum dan disalibkan, dipakukan di kayu salib. Suatu penghinaan yang sangat berat. Mereka mencemoohnya, selamatkanlah diri. Dia sendiri tidak menyelamatkan dirinya, bagaimana dia dapat menyelamatkan kita? Cemooh itu ia alami sepanjang penyaliban. Ini bukan berarti bahwa Yesus tidak kuat melawan mereka. Kita bisa membayangkan hanya dengan satu kalimat dia memerintahkan malaikat-malaikat untuk membebaskan dia dari salib itu. Yesus memiliki kuasa terhadap hal itu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia membiarkan dirinya dihina. Karena itu jauh lebih ringan daripada melihat manusia menderita dalam dosa. Itu menunjukkan bahwa ada kasih yang sejati bagi dunia ini. Dia menunjukkan pengampunan, pendamaian, dan pemulihan bagi dunia ini. Justru di salib itu Allah menunjukkan bahwa keselamatan tidak diraih melalui dengan penyiksaan, tidak juga melalui kemegahan duniawi, tetapi melalui pengorbanan diri yang melahirkan hal kasih. Dalam ketaatan kepada Bapa, disitulah lahir keselamatan bagi dunia ini. Dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Inilah puncaknya ketika penyaliban itu. Itu teriakan itu bukan tentang paku yang menyakitkan dia, tetapi tentang keterpisahan dari Bapa. Anak Allah yang dikasihinya terpisah dari Allah. Dia menjadi berdosa supaya kita dibenarkan. Dia merasa hancur dalam hatinya karena kita terpisah dengan Allah karena dosa yang kita lakukan. Karena itu dia menyerahkan nyawanya bukan sebagai korban terhadap keadaan, tetapi itu jalan satu-satunya untuk ada keselamatan bagi kita manusia dan dunia ini.
Ketika dia menghembuskan napasnya, tabir bait suci itu terbelah, terjadi gempa bumi. Jadi tembok pemisah selama ini antara kita manusia berdosa dan Allah itu dipulihkan kembali. Ada jembatan bagi kita untuk kembali ada dalam rangkulan kasih Allah. Ada jalan bagi kita untuk kembali dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan. Kalau kita berkata bahwa keadaan kita sudah seperti ini, kita manusia berdosa, penuh dengan dosa dan kelemahan, tapi peristiwa hari ini mengingatkan kita bahwa selalu ada jalan keluar. Seberat apapun persoalan, beban, luka yang kita alami, derita yang kita rasakan, selalu ada jalan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan telah memenangkan hal itu di hadapan Allah Bapa. Dunia kita ini sedang terluka. Ada luka kemanusiaan, luka relasi, luka ekologi, luka dalam kehidupan rumah tangga, dalam rekan kerja, dan luka-luka lain. Kita juga hidup di zaman di mana segala persoalan dapat kita bisa lihat, kita tonton di layar HP, berkomentar, menjadi viral dan sebaliknya. Dan semua itu justru kalah dengan hal kebencian. Di tengah kondisi dunia yang demikian, kita bercermin pada salib ini bahwa ada kasih Allah yang besar, kasih Tuhan yang lebih besar dari rasa sakit yang dialami. Dia memilih untuk menanggungnya supaya luka-luka yang kita alami dalam dunia ini bisa dapat disembuhkan. Kita akan merayakan perjamuan kudus sebentar sore. Kita mengingat peristiwa kematian Tuhan Yesus. Ini bukan sekedar sebuah kejahatan yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi, tetapi menyingkapkan isi hati manusia, siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dalam perjamuan kudus kita ditilik dalam hati kita untuk melihat siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Bercermin dari teks Matius pasal 27 ini, ada dua kubu yang ada pada saat itu. Yang pertama, mereka yang memiliki hati kasih dan solidaritas terhadap Yesus yang menanggung derita itu. Dan juga ada kubu yang memelihara kebencian. Mereka memelihara dendam dan penghinaan untuk menyalibkan Yesus. Kelompok yang pertama ialah mereka yang berdiri di jauh, ada dalam bayang-bayang salib, tetapi merasakan hati yang hancur. Simon dari Kirene itu mereka temui dalam perjalanan. Mereka memaksanya untuk memikul salib itu. Tetapi keterpaksaan itu kemudian membuat Simon dia merasakan sikap kasih dan solidaritas terhadap Yesus yang disalibkan. Dan itu merupakan sikap belas kasihan yang paling nyata. Ketika melihat orang lain sedang menderita, dia bisa dapat berbagi dengan apa yang ada padanya, dengan kemampuan. Di sisi lain kita juga melihat ada perempuan-perempuan yang berdiri di jauh. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedeus. Mereka juga merasakan hati yang hancur, kepahitan yang Yesus alami, tetapi mereka diliputi dengan ketakutan. Mereka berdiri di tempat yang jauh. Mereka menyatakan dukungan mereka hanya sekedar kehadiran mereka, tetapi ada kasih di saat segala sesuatu yang terjadi itu hampir seolah sirna, tetapi masih ada harapan pada ibu-ibu ini. Di kubu yang satu ada kelompok yang terdiri dari para imam kepala, ahli-ahli Taurat, para algojo, para tua-tua Yahudi. Mereka seolah-olah merasa bahwa mereka telah menang karena telah menyalibkan Tuhan Yesus. Bagi mereka penderitaan Yesus itu merupakan bahan olok-olokan. Mereka mengejek identitasnya sebagai anak Allah. Mereka telah menang karena menyalibkan Yesus itu.
Bahkan olok-olokan itu juga ada pada para penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Mereka membagi-bagikan pakaiannya dan membuang minum. Ini merupakan menambah beban orang yang sedang ada dalam penderitaan. Ada kecenderungan untuk menginjak orang yang sudah jatuh dengan menghakimi dan menghina. Kita lebih senang melihat titik terendah dari seseorang ketika dia jatuh. Karena dengan begitu kita akan merasa puas, dendam kita bisa dapat terbayarkan. Senang kalau melihat orang lain susah, atau merasa hebat dan puas kalau mereka sudah susah semakin menderita. Atau kalau sudah sakit dan menderita, sebaiknya mereka juga meninggal dunia. Baru ada rasa kepuasan. Sikap ini ada pada kubu para prajurit, para imam kepala yang menyalibkan Yesus. Kita belajar orang-orang yang mendampingi Yesus itu melahirkan sikap mereka bisa bercermin siapa diri mereka sesungguhnya. Kita di pihak mana di hadapan Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari kita bisa menyaksikan keluarga atau mungkin kita mengalami sendiri. Mungkin ada anak kita baru bertumbuh menuju dewasa, dia memiliki sikap yang nakal. Pulang larut malam tanpa kabar, duduk lingkar di mana, dengan siapa, mabuk berkelahi, sampai di rumah maki-maki orang tua yang sudah menyiapkan makanan, dan semua menjadi ribut dan seterusnya. Apa yang dirasakan oleh orang tua kalau memiliki anak seperti itu? Pasti akan merasakan kesedihan, merasakan sakit dalam hati. Yang kita bilang semestinya dia membenci anak itu, lebih baik dia mengusirnya dari rumah. Kalau anak itu memiliki sikap yang buruk, selalu berbuat onar. Tetapi mungkin ibunya, dia menelan rasa sakitnya untuk memastikan kebutuhan anak itu selalu terpenuhi. Ya, meskipun anak sudah salah begitu, dia tetap siapkan makanan dan minuman setiap pagi, memberikan uang jajan, menyiapkan pakaian, memastikan dia punya masa depan dan mendoakannya. Itu kasih yang luar biasa seorang ibu terhadap anak yang dia miliki. Atau mungkin kejadian seperti ini juga terjadi antara seorang suami dan istri. Suami selalu berperilaku buruk, tapi istri juga selalu menerima dengan segala keburukan itu. Kita bisa melihat empati antara tetangga maupun orang-orang di sekitarnya. Apakah mereka memiliki kasih atau malah menghakimi? Lebih baik usir itu anak, lebih baik tinggal itu suami, dan seterusnya. Tapi mungkin ada hal lain yang dapat kita pelajari. Kita belajar kasih itu ditanam pada diri seseorang. Dia tidak hanya sekali tumbuh, tetapi harus didampingi ada dalam proses itu terus menerus dalam hidup hari lepas hari. Dan kasih itu tidak akan berubah oleh kondisi apapun. Dalam keadaan apapun akan ada kasih yang terus mengalir. Kasih yang berkepanjangan di sepanjang waktu. Dan inilah yang Yesus lakukan bagi kita manusia dalam dunia ini. Ada 3 hal untuk kita renungkan sambil mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus selanjutnya. Kita diminta untuk menjadi pembawa damai di saat dunia sedang luka. Kalau kita melihat orang lain sedang menderita, baiklah kita tidak menghakimi. Kita meniru sikap Simon dan para perempuan itu. Ini memanggil kita untuk menjadi penyembuh, menebarkan kasih, mendampingi mereka, memberikan kekuatan dan mendoakan mereka untuk pulih dari penderitaan dan luka itu. Saat kita berada dalam titik yang paling rendah, dihina, dicemooh, diolok-olok, kita mengingat bahwa kematian Tuhan Yesus, dia sudah melewati jalan itu. Rasa sakit yang dialami dia ubah dengan hal kasih, dan itu kemenangan yang paling besar. Hal yang terakhir, kita belajar dari para perempuan untuk bersikap setia terhadap orang-orang di sekitar kita, bahkan setia kepada Tuhan.
Kesetiaan kita ini diuji ketika tantangan, sakit, penderitaan, penghinaan, kekejaman, kejahatan itu kita alami. Bahkan mungkin terasa sangat menakutkan dalam hidup kita. Marilah kita tetap setia untuk menebarkan kasih, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Amin.